Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan sensor LDR di microcontroller Arduino. Apa itu LDR? LDR adalah singkatan dari Light Dependent Resistor ya. Jadi LDR ini jenis resistornya atau nilai resistansinya berubah karena pengaruh cahaya. Perubahan ini besarannya tergantung dari intensitas cahaya yang menimpa kepada komponen LDR tersebut. Dalam keadaan gelap, resistensi LDR sekitar 10 mega ohm dan dalam keadaan terang resistensinya berubah menjadi kira-kira sekitar 1 kilo ohm atau kurang. Hal ini bisa dimungkinkan karena LDR dibuat dari bahan semikonduktor seperti halnya senyawa kimia kadmium sulfida gitu ya. Itu. Ya, itulah prinsip kerja dari LDR. Kemudian ada istilah laju recovery sensor cahaya LDR. Jadi ini merupakan suatu ukuran praktis dan suatu kenaikan nilai resistensi dalam waktu tertentu. Satuan ini biasa ditulis dalam K per detik. LDR ini digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi pemasangannya sama persis seperti halnya resistor ya, resistor biasa gitu. Jadi ini tidak ada kutub positif dan negatif ya. Jadi ini ya namanya juga resisten ya, resistor juga sebetulnya. Hanya besaran resistensinya dipengaruhi oleh cahaya yang ada. Bila sebuah sensor LDR dibawa dari suatu ruangan gelap ke ruangan terang, ya, atau sebaliknya dalam suatu ruangan yang memiliki cahaya tertentu, kemudian dibawa ke dalam suatu ruangan gelap, maka bisa kita amati bahwa nilai resistensi dari LDR tidak akan segera berubah resistensinya. Pasti ada proses ya, proses perubahan. Nah, jadi selang waktu itu yang disebut laju recovery dari sensor tersebut. Ini merupakan bentuk secara fisikly dari komponen LDR. Ya, Anda bisa lihat di gambar ini. Kemudian gambar skematiknya seperti ini ya. Ada logo R ini ya, tapi ada tanda panah dua. Ini menunjukkan adanya cahaya gitu ya. Jadi ini secara keseluruhan ini merupakan simbol dari LDR. Prinsip kerja LDR pada saat gelap atau redup, jadi bahan dari LDR tersebut menghasilkan suatu elektron bebas dengan jumlah yang relatif kecil, sehingga hanya ada sedikit elektron untuk mengangkut muatan listrik. Artinya, pada saat cahaya redup, LDR menjadi konduktor yang buruk, ya. Atau bisa disebut LDR memiliki resistensi yang besar. Ya. Ya, ini pada saat gelap ya, resistensi yang besar. Pada saat terang, lebih banyak elektron yang lepas dari atom bahan semikonduktor tersebut, sehingga akan lebih banyak elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya pada saat cahaya terang, LDR menjadi konduktor yang baik atau bisa disebut memiliki resistensi kecil pada saat cahaya terang. Contoh penerapan LDR sesuai dengan cara kerjanya ya, maka ini bisa digunakan sebagai alarm ya, alarm yang berbasis cahaya begitu ya, yang aktif ketika ada cahaya. Nah, suatu misal ini diberi suatu rangkaian buzzer ya, kemudian apabila ada suatu cahaya tertentu atau misalnya dalam kondisi gelap, maka buzzernya akan menyala. Nah, contoh penerapan LDR adalah digunakan pada alat smoke detector.
Karena dengan adanya asap, maka dia akan menghalangi suatu cahaya ya. Cahaya yang ada akan terhalangi oleh asap, sehingga itu akan mempengaruhi nilai tegangan dari LDR tersebut. Atau suatu misal pengendali lampu di jalan raya, ya, pengendali lampu jalan raya ini ya. Jadi kalau pas dalam kondisi gelap, maka lampu akan otomatis menyala. Begitu juga bisa digunakan di dalam kamera light meter. Ini biasa dipakai di dunia fotografi ya, yang mengukur intensitas cahaya di sekitar ruangan. Dan banyak hal yang bisa digunakan untuk alat-alat yang menggunakan sensor LDR ini. Bagaimana penerapannya pada microcontroller? Ya, tentu kalau dengan microcontroller, maka nilai tegangannya bisa atau fenomena tersebut bisa kita program sehingga bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Yang kita perlukan adalah LDR, resistor, Arduino, LED, dan jumper. Jadi kita ingin memberikan suatu contoh pada nilai LDR tertentu, LED-nya akan mati, dan pada nilai LDR tertentu, LED-nya akan menyala. Itu. Mari kita lihat dengan menggunakan simulasi di Tinkercad. Ya. Ini saya sudah membuat suatu program sederhana, kemudian rangkaiannya. Nah, kita susun supaya lebih teratur ya. Dibiasakan kita membuat suatu rangkaian yang rapi ya, supaya lebih mudah dipelajari nantinya dan lebih mudah di tracing apabila ada suatu kesalahan gitu. Ya, kita sambil tata ininya. Ya, ini sudah cukup rapi. Nah, ini ya. Nah, oke. Baik. Kemudian yang ground kita beri warna hitam, ini ground. Ini garis ground di sini, Anda perhatikan di sini ya. Nah, ini main, ini plus, saya beri nama hitam. Biasakan ground kita beri warna hitam dan plusnya beri warna merah. VCC. Ini jumper boleh kita beri warna biru misalnya. Biru. Nah, ini juga biru ya. Kemudian ini biru. Ini untuk sekedar membedakan ya, mana jumper, mana yang positif dan negatif ya. Ya, kita lihat di sini ini LDR, ini LED, ini ada anoda, ini katoda. Anoda ini kutub positif, katoda ini kutub negatif. Kemudian ini karena ini negatif, saya jadikan hitam saja ya, biar seragam. Yang berhubungan dengan negatif atau ground kita beri hitam. Ini karena jalurnya begini, kemudian kita sambungkan ke jalur positif negatifnya yang ini ya. Kemudian ini anoda dimasukkan dalam pin 13. Kemudian ini LED-nya ke positif, ini dapat tegangan VCC. Kemudian di sini ke analog ya, pin analog A2. Kita masukkan ke A2. A1 ya boleh, A0 ya boleh. Yang penting
programnya kita sesuaikan nanti. Ini salah satu kakinya nyambung ke sini, kemudian di sini ke ground. Oh ya, ini ground ya. Nah, ini hitam, black. Ya. Bit LDR A2, ini artinya port analog. Port analog, kemudian ini bit LED 3, ini yang pin digitalnya, ya. Pin 13. Kemudian pin mode-nya, LED-nya sebagai output, serial ini sebagai kita bisa melihat ke komunikasi di komputer ya, komputer agar bisa terlihat apa itu visual hasilnya gitu. Kemudian kita masukkan programnya, nilai sama dengan analog read. Dia membaca nilai analog dari mana? Dari LDR, dari port yang ini. Kemudian kita akan ditampilkan nilai LDR-nya. Nilai LDR adalah nilai. Nah, ini ya, nilai LDR adalah ini, gitu ya. Jika nilai kurang dari 500, maka LED-nya akan menyala. High ini LED menyala. Kemudian kalau lebih dari 500, maka LED mati. Nah, sekarang untuk mengecek, kita jalankan. Ini diklik, serial monitor diklik. Ini saya clear ya. Clear. Saya ataskan lagi ininya. Serialnya ya. Start simulasi. Oh ya, maaf. Ini internetnya akan jalan. Baik, kita tunggu sebentar ya. Ya, kita lihat masih connect apa belum nih ya. Oh, seharusnya sudah connect ya. Nah, di sini sudah tidak ada keterangan connection error. Baik, kita coba mulai start simulation. Ah, bisa. Ya, ini menyala. Karena nilai LDR-nya berapa tadi? Kita lihat di Igden. Igden-nya ini kurang dari 500. Ini menyala, gitu ya. Sekarang kita naikkan. Nah, anggaplah ada cahaya begitu ya. Ada cahaya datang, maka LDR-nya nilainya besar sehingga LED-nya mati, gitu ya. Kita klik saja, maka ini muncul logo dari fotoresistor. Nah, kita coba lagi, nilainya adalah 679. Kita turunkan, anggaplah dibawa ke ruang gelap LDR-nya. Nah, LED-nya menjadi menyala. Ya. Jadi nilai ini yang akan menentukan nyala atau tidaknya LED ya, nilai dari LDR. Ya, kita lihat rangkaiannya keseluruhan ya, seperti ini. Ya, kita stop. Oh, enggak ya. Kita stop simulasi. Ya, mudah kan untuk membuat suatu program Arduino yang menggunakan LDR. Ya, kemudian untuk selanjutnya, buatlah alat yang menggunakan Arduino dan LDR. Desain rangkaian, program, dan hasil simulasinya. Nah, coba Anda buat suatu proyek kecil-kecilan yang menggunakan LDR. Tentu banyak sekali ya, seperti lampu otomatis, kemudian apabila LED-nya diganti misalnya bukan LED tapi buzzer misalnya ya, buzzer ya.
Kalau nilai tertentu maka dia akan bersuara, kalau nilai LDR-nya sekian maka buzzernya akan mati suaranya, misalnya seperti itu. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.